Ya, Pak. Kalau ketinggian tempat misalnya 1000, oke, cengkeh bagus. Tetapi kalau Anda dapat informasi 1000 meter, lalu ada yang tanyakan bagaimana dengan jambu mente? Apa komentar Anda? Tidak bisa hidup. Ya? Kalau kita tanam jambu mente di sini, menurut Anda sesuai atau tidak? Tidak, Pak. Karena Daerah terlalu dingin, karena mente itu udara panas. ya itu jawaban orang yang tidak belajar. Karena kemiringan lereng. Iya, Pak. Karena tidak pernah belajar ke situ, Pak. Kenapa kalau kita tidak menganjurkan kepada petani untuk menanam jambu mente di sini? Pertanyaan saya. Harus jawab menurut ilmu pertanian. Pertanian. Kalau tadi bilang karena di sini terlalu tinggi, ya memang sudah tahu tinggi di sini. Tapi kaitannya dengan, nah saya jelaskan ya. Karena semua tanaman itu untuk dapat tumbuh, berkembang baik sampai menghasilkan buah, itu dia memerlukan persyaratan tumbuh. Di antara persyaratan tumbuh itu adalah curah hujan dalam satu musim tanam untuk tanaman semusim atau dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun musim hujannya harus berapa bulan. Ketinggian tempatnya seperti apa? Karena ketinggian tempat itu berkaitan dengan kelembaban, ya, berkaitan juga dengan radiasi surya. Kita belajar fotosintesis. Kalau tempatnya terlalu tinggi seperti ini, keawanannya tinggi, ya, temperatur udaranya terlalu rendah, itu tidak merangsang pembentukan bunga di tanaman jambu mente. Jadi jambu mente di sini kalau ditanam, orang hutan senang karena vegetasi itu dia tumbuh baik. Daun-daunnya rimbun, fungsi dia untuk mengkonservasi tanah itu bagus. Tetapi fungsi dia untuk memperbaiki ekonomi petani tidak bagus. Sehingga petani akan rugi. Kalau tanam jambu mente, unsur aspek lingkungannya terpelihara, tetapi ekonomi petani tidak terbantu. Oleh karena itu, karena untuk bisa tumbuh baik dan menghasilkan buah, itu temperaturnya harus lebih tinggi dari minimal itu kurang lebih 25 derajat Celcius di sini. Ini lebih rendah. Ya. Oleh karena itu dari aspek altitudenya, ketinggian tempatnya tadi, itu jambu mente dianjurkan untuk ditanam di ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Di situ akan menghasilkan jambu mente yang kanopinya baik, tetapi juga hasil buahnya baik. Ya. Jadi harus menjelaskan dari aspek ilmu pertanian. Sekarang itu yang tadi penting bagi kita untuk mencatat di sini berapa ketinggian. Kita tinggal buka persyaratan tumbuh tanaman, itu sudah ada daftarnya. Nah, sudah ada daftarnya tanaman apa? Cengkeh. Dia perlu cengkeh jenis apa gitu. Robusta, Arabica. Arabica berarti di atas 700 meter dari permukaan laut. Robusta di bawah itu. Ya, toh? Itu kita tinggal lihat semua, dia punya persyaratan tumbuh, dia punya kecuraman lereng, dia punya kandungan unsur hara, ya, apalagi dia punya jumlah curah hujan dalam setahun, itu semua ada. Sehingga kita survei tanah itu nanti hasilnya di lapangan, ya, kemudian kita cocokkan, kita tambah lagi dengan hasil laboratorium, kita ambil contoh tanahnya, kita bawa ke laboratorium, kemudian kita analisis kandungan unsur hara kemarin yang Pak jelaskan. Yang penting-penting, N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, C organiknya berapa, ya, KTK-nya berapa, kejenuhan basanya berapa. Semua akan keluar datanya. Terus kita tinggal bandingkan hasil lab dan hasil lapangan itu dengan persyaratan tumbuh tanaman. Nanti dari situ kita akan melihat dia punya faktor pembatas. Itu gambar yang kemarin Pak gambar itu drone itu. Akan kelihatan di situ, dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cengkeh ini, faktor pembatas utamanya, ternyata C-nya itu yang ternyata kalau kita tanam cengkeh di sana, temperaturnya sesuai, unsur nitrogennya sesuai, dia punya sifat fisik tanahnya sesuai, tetapi ternyata kandungan C organiknya lebih rendah. Berarti nanti sebagai ahli pertanian, Anda punya rekomendasi adalah harus memberikan bahan organik. Kemudian kita bicara kemarin teori itu. Kita berikan bahan organik itu dalam bentuk apa? Kita lihat di sini bahan organik segar apa? Bromolena misalnya dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang harus Anda pelajari, dalami sehingga setelah selesai jadi sarjana pertanian, kalau ada yang diskusi dengan Bapak petani ini, beliau punya pengalaman yang luar biasa. Kita tinggal bagaimana mengambil sintesanya, mengambil
ringkasan rangkumannya, kemudian kita mencoba untuk melakukan justifikasi, mengambil keputusan berkaitan dengan bidang ilmu yang kita pelajari. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang lerengnya. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kecuraman lereng itu yang sekarang ini, aplikasinya kita ketik saja Clinometer di Play Store ya. Sampai nanti di pojok kiri atas ini dia ada, nanti dia minta bahwa apakah diizinkan untuk memakai kamera, kita langsung klik di situ. Klik, oke, kita setuju ya. Maka gambarnya dia akan berubah, fungsi kameranya akan jadi seperti ini. Nah, kecuraman lereng itu dinyatakan di dalam satuan persen atau derajat. Ya, kecuraman lereng itu dinyatakan dalam satuan persen atau derajat. Umumnya di dalam tulisan-tulisan ilmiah itu laporan-laporan orang memakai memakai persen. Ya. 100% itu dia sama dengan 45 derajat. Ya, artinya kecuraman lereng itu kalau kita bergerak ke sana 1 meter, kita sudah turun 1 meter. Jadi dia miring 45 derajat, itu artinya sumbu X-nya 1 meter, sumbu Y-nya 1 meter. Maka kecuraman lerengnya itu dia 45 derajat. 45 derajat itu sama dengan 100%. Bisa tangkap ini ya? Bisa. Iya, Pak. Nah, sekarang kita mengukur misalnya memakai persen ya. Maka kita tinggal hidupkan. Kalau ada alatnya yang kita bawa namanya clinometer, juga prinsipnya sama seperti ini. Ya. Sekarang cara menggunakannya nanti Anda praktekkan. Anda tinggal melihat seperti ini ya. Ini ada garis yang statis. Ini garis yang statis. Garis ini dia tidak bergerak naik turun. Ya. Kemudian ada satu yang lebih panjang, ini dia dinamis. Kalau Anda turunkan begini, dia naik ke atas. Kalau Anda luruskan begini, dia turun. Jadi dia dinamis. Kalau Anda posisikan garis yang panjang dengan garis yang pendek itu sama, ya, maka pembacaan persennya itu dia sama dengan 0%, kurang lebih ini. Ya, dia 0,sekian % ya. Kita bulatkan, kita ambil angka yang paling kasar aja pakai 0%. Ya. Kalau Anda naikkan begini, ini persentasenya sudah berubah. Semakin curam Anda naikkan begini, maka angkanya semakin besar. Atau sebaliknya juga, ini hanya berkaitan dengan arah. Kalau Anda turunkan juga kecuraman lerengnya sama dengan yang Anda naikkan tadi, angkanya juga berubah seperti itu, tetapi arahnya yang satunya ke bawah, yang satunya ke atas. Tinggal saja kalau kita di lapangan, kita di atas seperti ini, mau membidik ke bawah, ya, berarti ini kita akan kasih turun dia miring gini, ya. Tetapi kalau kita posisi di bawah, kita mau ukur kecuraman lereng itu arahnya ke atas, maka saya begini dan ininya saya naikkan. Ini kelihatan wajah-wajah. Tidak apa-apa. Oke. Kemudian cara membacanya, ya. Cara membacanya, saya di sini saya akan membidik satu objek yang di sana dia setinggi mata saya. Siapa yang menggunakan ini, dia menggunakan ini membidik satu objek sana. Kalau misalnya cuma sendiri, ya, berarti Anda ke bawah situ, terus berdiri di pohon bambu itu, terus ukur, kasih tanda di bambu situ. Oh, setinggi ini mata saya di bambu situ. Ya, kasih tanda. Terus Anda kembali ke sini, Anda bidik itu objek tadi, garis tadi. Atau kalau 2 orang, saya dengan Nona ini, saya punya mata mungkin di sini. Kalau kita ada 2 orang ya. Terus Nona siapa nih? Melati berdiri ke sana. Saya bidik Melati punya sini. Jangan mata saya ke mata Melati. Karena nanti mata Melati itu tidak setinggi mata saya. Ini kita mau mengangkat titik yang sama tinggi di bawah. Ini karena tidak mungkin kita merayap di bawah baru bidik kan. Nah, kita membantu menggunakan alat bantu. Ya, paham ya? Oke. Setelah itu Anda tinggal membidik objek yang di bawah, ya. Objek yang di bawah itu dibidik, ya. Garis yang panjang ini, ya. Dia akan sejajar dengan titik yang setinggi mata kita di bawah. Nanti habis Anda semua coba ya, atau beberapa orang coba. Ya. Kemudian di sini akan terbaca angkanya. Perubahan yang terbaca itu adalah kecuraman lereng dalam satuan persen. Ya. Sekarang Anda praktekkan pakai ini.
harus praktek. Namanya praktek lapangan. Jadi kalau tidak gunakan, ini kan berkaitan dengan keterampilan menggunakan ini. Ya. Sekarang Anda bidik dan kemudian menentukan data yang dikumpulkan hari ini berapa persen kecuraman lereng ini. Karena itu nanti diisi di kartu pengamatan bahwa lokasi ini pengamatan itu kecuraman lerengnya sekian. Ya. Kalau ini datar, jadi ya Nona itu sudah bisa hidupkan kameranya. Belum, yang kiri atas sudah bisa. Ini Belum bisa, Pak. kalau belum bisa nanti pakai Pak punya ini, silahkan aja pakai. Sampai beli tadi sampai sudah keluar yang itu. Yang bukan yang tadi sudah sampai ya, ini. Tapi begitu ini mestinya dia akan minta menggunakan ini. Tapi tidak keluar tanda kameranya. Sama GPS. Tidak pakai ini saja. Satu langkah setelah ini nanti dia minta penggunaan kamera. Ini karena sinyalnya tidak ini, jadi dia tidak lanjut lagi. Sekarang Anda silakan saja pakai HP Pak ini untuk coba mengukur. Nanti kita cek berapa hasilnya. Semua coba Coba. Silakan saja, misalnya ada yang turun ke bawah situ. Nah, sekarang masing-masing berdiri dengan temannya. Oh, kamu setinggi mata saya begitu. Ya, nanti saya akan bidik ke titik mana di ketinggian tubuh kamu itu, kemudian terbaca di sini. Nah, silakan. Tidak ada yang salah. Harus coba ini melatih. Ruang penyimpanan penuh anak. Hello, harus aku saya. Kamu berdiri dengan Nona ini siapa? Oh, Lili. Sari. Sudah kamu berdiri. Memang ini ada tangga-tangganya. Kalau lebih bagus kan yang masih mulus lerengnya, tapi tidak apa. Ini dulu melatih dengan ini. Kamu berdiri sama-sama situ. Jangan satu di tinggi, melatih di tadi sama-sama di rendah. Tidak berdiri ukuran. Ya, nanti melatih kamu akan bidik di sininya. Ya. Tapi sekarang sudah Sari turun ke bawah. Bungkus mami kasih apa ya? Sige to. So, gitar kas na. Garis yang panjang Meron daw, tak ada lah. sejajar dengan ininya. Lagi sejajar dengan jidatnya ini. Iya.